Jadi cukup. Ada seorang laki-laki bernama Ka'ab. Dia ini adalah seorang pedagang yang jujur. Dia melakukan perjalanan ke banyak tempat. Sampai akhirnya dia mengalami satu hal yang tidak mengenakan. Dia kemalaman mencari tempat penginapan, tetapi tidak ada satupun penginapan yang kosong. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari rumah yang bisa dipakai untuk menginap. Sampai akhirnya dari informasi penduduk, dia menemukan ada satu rumah yang pemiliknya adalah seorang tua. Maka diketuk rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintu pun dibuka. Ada apa, wahai pemuda? Waalaikumsalam. Jam segini kamu ada keperluan apa? Bapak, saya dengar informasi bahwa Bapak punya rumah yang bisa saya tempati untuk tinggal atau mungkin bisa disewa. Oh, sebaiknya jangan. Kenapa, Pak? Apa Bapak tidak bersedia? Bukan begitu. Banyak sudah yang tinggal di sana, mencoba tinggal di sana, tetapi berakhirnya mereka lari ketakutan karena ada hal yang mengganggu mereka. Oh, begitu, Pak. Begini, Pak, saya ini kesulitan untuk mencari tempat menginap. Bagaimana kalau saya sewa saja? Baiklah kalau Anda memaksa. Ini kuncinya. Saya sewa ya, Pak. Tidak perlu, kamu tinggal saja satu malam. Maka yang terjadi ketika Ka'ab pergi ke rumah itu, beliau melihat ada rumah yang benar-benar tidak terawat. Dibuka pintunya, beliau menampakkan langkah ke dalam dan tidak lupa melakukan sunnah Rasulullah, yaitu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melangkahkan kaki ke dalam, masuk ke dalam. Rumahnya penuh dengan debu, dibersihkan oleh beliau. Tidak ada kejadian yang aneh sampai waktu malam tiba. Jendela yang tadi ditutup rapat tiba-tiba suara gemericik air, padahal tidak ada orang di sana kecuali Ka'ab. Ka'ab pun kemudian selesai mengerjakan sholat isya, membuka mushaf Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'an. Ternyata ketika beliau ngaji, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ada suara yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah beliau mempedulikannya? Tidak, karena beliau fokus pada bacaannya. Beliau tidak mempedulikannya. Sampai di tengah-tengah surah Al-Baqarah ayat 255, suara itu berhenti. Apa yang terjadi? Beliau lanjut dengan tidur. Kemudian besok pagi menjelang subuh, suara ayam terdengar. Beliau pun terbangun, menurunkan kaki beliau dari dipan atau tempat tidur beliau, menginjak pasir. Beliau kaget, padahal rumahnya sudah dibersihkan. Kenapa banyak pasirnya? Ternyata itu bukan pasir. Beliau ambil damar atau lampu zaman dahulu yang seperti obor. Dilihat, ternyata ada debu, abu, pasir yang menyerupai bentuk orang. Usut punya usut, itu adalah jin yang suka mengganggu penghuni rumah itu. Hikmah dari cerita ini adalah satu, bertawakallah kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik pelindung. Itu saja cerita dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dan